kuliah metode dan analisis numerik. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi deret Taylor dan analisis Galat. Insya Allah di dalamnya juga nanti akan saya bahas tentang deret Maclaurin. Nah, sebelum lanjut perlu diketahui oleh teman-teman bahwa prasyarat untuk mempelajari materi ini adalah matematika, karena kita ketahui sendiri bahwa matematika ini adalah ilmu dasar. Maka saya berharap teman-teman memiliki pengetahuan tentang konsep fungsi, geometri, konsep kalkulus seperti turunan dan integral, dan lain sebagainya. Tidak paham terlalu mendalam tidak apa-apa, yang penting teman-teman mengerti. Oke, baik, kita saksikan dan semoga teman-teman mampu memahaminya. Baik teman-teman, mari kita lanjut kepada pembahasan bagaimana contoh implementasi deret Taylor di dalam pembelajaran kali ini. Ya. Misalkan saya membuat sebuah fungsi di sini di mana deret Taylor untuk fungsi fx di sekitar A adalah, ini saya buat dulu rumusnya, di mana ini n sama dengan 0, ini sampai akar hingga, ini adalah turunan n faktorial kali ini adalah koefisiennya N. Nah, dari sini misalkan saya membuat sebuah contoh ini. Misalkan sebuah fungsi fx x pangkat 3 min 2x tambah 4 di sekitar x sama dengan 2. Nah, informasi apa aja yang perlu kita ketahui? Yang pertama itu adalah mencari turunan dari fungsi ini terlebih dahulu. Yang pertama, kita masukin dulu yang ini ke sini, yang fx sama dengan 2 sama dengan 8, terus 4 tambah 4 sama dengan 8. Nah, kemudian diturunkan menjadi turunan yang pertama x, ini 3x pangkat 2 min 2. Nah, kemudian dimasukkan ini 2 sama dengan 3 dikali 2 kuadrat min 2 sama dengan 3 dikali 4 min 2 sama dengan 12 kali 2 sama dengan 10. Ya. Terus kemudian ini diturunkan kembali, f2x sama dengan 6x. Ini mendapat f2, masukkan. Jadi di sini 6 kali 2 sama dengan 12. Kemudian turunan yang selanjutnya itu 6. Nah, kemudian turunan yang keempat itu sama dengan 0. Terus turunan yang kelima pasti 0 lagi, 6 dan seterusnya pasti 0, sehingga untuk turunan selanjutnya yaitu n sama dengan, ini kan keturunan yang keempat ya, itu sama dengan 0. Jadi ini kalau misalkan lebih dari 4 pasti hasilnya 0 semua. Nah, kalau ini sudah dapat, ini dapat, ini dapat, ini dapat, ini dapat,
kita langsung masuk ke rumus ini ya. Oke, saya simpan dulu ini. Tuh. Oke, setelah didapat turunan dari fungsi tersebut, sekarang kita masukkan ke dalam rumus ini, gitu ya. Oke, lanjut sini. Deret Taylor dari fungsi tersebut yaitu F2 ditambah dengan turunan yang pertama itu adalah ini 2 1 faktorial X min 2 pangkat 1 ditambah turunan yang kedua itu sama dengan 2 faktorial ditambah mohon maaf ini kali X min 2 pangkat 2 ditambah turunan yang ketiga 3 faktorial X min 2 pangkat 3 ditambah, nah karena kita melihat turunan yang keempat itu 0 dan seterusnya, ini 0 0 0 dan seterusnya, oke ya, itu karena pasti semuanya 0 juga. Nah dari sini kita masukkan tuh hasil dari yang sudah kita dapatkan. Ini adalah tadi F yang 2 itu didapatkan adalah 8 tambah ini F turunan pertama itu hasilnya 10, 1 faktorial berarti 10 X min 2 tambah turunan yang keduanya itu adalah 12 X faktorial 2 ditambah turunan yang ketiga itu adalah 6. Nah ini 2 faktorial, ini berarti 2 faktorial itu adalah 2 gitu ya. Kalau kita jadi 6, terus kemudian di sini tadi adalah 6 bagi 3 faktor itu adalah 6 kali X min 2 pangkat 3, ini 0 0 0, hasil akhirnya 8 ditambah 10 X min 2 ditambah 6 X min 2 pangkat 2 tambah ini adalah habis 1, sisanya adalah ini. Nah ini sebenarnya tidak ditulis juga nggak apa-apa karena pasti hasilnya 0 semua. Nah hasil akhirnya adalah 0 X tambah X min 2 pangkat 3. Nah ini adalah deret Taylor dari fungsi X pangkat 3 dikurangi 2X ditambah 4. Nah untuk lebih sederhana lagi, kalau misalkan X min 2 sama dengan H, maka bisa ditulis seperti ini, 8 tambah 10H ditambah 6H kuadrat ditambah H pangkat 3. Nah inilah deret Taylor dari fungsi tersebut. Nah itu ya. Nah sekarang kita coba lanjut ke deret Maclaurin. Nah apa bedanya
antara deret Taylor dengan deret Maclaurin, yaitu kalau misalkan deret Maclaurin itu terpusat terhadap 0, ya, terpusatnya ada di sekitar 0 gitu. Nah, rumusnya sama, hanya dia terpusat di sekitar 0. Nah, jadi masih kita menggunakan rumus ini dengan contoh yang berbeda untuk Maclaurin. Nah, ini misalnya contoh selanjutnya, itu dari fx dengan 3x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat min 2x ditambah 1. Nah, ini di sekitar fungsi ini di sekitar A sama dengan 0 gitu ya. Nah, apa dulu nih yang harus kita ketahui? Seperti biasa, kita terlebih dahulu cari turunannya dulu gitu ya. Kita cari turunannya terlebih dahulu dari sini. Tapi ini masukin dulu nih ke sini. Jadi F0 itu sama dengan 1. Nah, kemudian diturunkan yang ini. Itu F1 tuh. Nah, ini X sama dengan berarti 9x pangkat 2 ditambah 8x dikurangi 2. Ini x nya sama dengan min 2. Nah, turunan yang selanjutnya sama dengan 18x ditambah 8 ya, ke turunan yang kedua adalah 8. Turunan yang ketiga itu 18. Nah, 18 ya, sudah dapat. Nah, terus turunan yang keempat itu 0. Nah, turunan yang selanjutnya berarti jika n-nya lebih besar sama dengan 4, maka turunannya 0. Nah, ini ya. Jadi kalau diturunkan semua pasti hasilnya juga 0 semua itu. Nah, ini ya kalau misalkan bentuk Maclaurin, ini Maclaurin ya, Maclaurin. Yaitu di sekitar sama dengan 0. Nah, kemudian kalau sudah dapat, nah kita masukkan lagi nih ke persamaan selanjutnya ini ya, persamaan yang ini itu hanya ininya sama dengan di sekitar 0 tuh. Nah, tidak ada Maclaurinnya. Ditambah F0 lagi 1 faktorial X sama dengan 0 ditambah F0 2 faktorial tambah 3 0 3 faktorial tambah, nah ini semuanya 0.
Lanjut. F0 tadi di sini dapat apa? Dapat 1. Nah, ditambah. Nah, tadi kita dapat turunan yang kedua, turunan yang pertamanya mendapatkan nilai min 2. Tambah turunan yang selanjutnya yaitu tadi 8. 8 faktorial 2 kuadrat ditambah yang selanjutnya tadi 18 6 ini 1 min 2x jadi 4x kuadrat tambah 3x pangkat 3. Nah, yang ini kita tidak tulis pun nggak apa-apa. Nah, ini hasil akhirnya adalah dari Maclaurin, deret Maclaurinnya. Itu ya. Jadi deret Taylor itu dan deret Maclaurin sudah selesai dikerjakan. Nah, oke, demikian dari saya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, itu pembahasan materi yang telah saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman mampu memahaminya. Seperti biasa, kalau misalkan teman-teman ada yang masih belum paham, boleh tanya di kolom komentar atau mungkin nanti pada saat perkuliahan daring. Demikian dari saya. Atas kekurangan saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.